Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa tasliman amma ba'd. Yang saya muliakan para sesepuh, para masyayikh, baik dari jajaran mustasyar, jajaran Suriah, wabil khusus Rois Suriah, dan juga katibnya, serta sahabat-sahabat pengurus, calon pengurus Tanfidiyah, ini juga beserta banu-banunya. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam suatu kegiatan yang insya Allah diridhoi. Dan pada kesempatan ini pula, ya tadi sudah katakanlah, kalau waktu itu sih baru percobaan, artinya khutbah singkat gitu kan ya. Nah sekarang sudah mulai sedikit mengeluarkan taringnya gitu. Tetapi tidak menjadikan kecil hati kita, dalam artian ya sesuai. Kalau kita pengen jadi orang yang tidak rugi ataupun pengen jadi orang yang beruntung, tentu watawasau bil haq watawasau bis sabr ini bagian daripada yang harus kita lakukan. Ya, tadi kan saling mengingatkan gitu kan ya, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Apalagi sudah jadi saudara, sudah jadi sahabat. Ya tentu apapun yang kita arahkan insya Allah tidak akan menjerumuskan. Justru saking sayangnya, justru saking eman gitu kan, kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda heman ya, heman ayam hayam gitu kan, eman heman. Ya itu sedikit perbedaan bahasa Jawa dengan bahasa Sunda. Artinya insya Allah pergerakan kita terus berjalan, tetapi tadi sedikit diingatkan alhamdulillah oleh Rois Suriah bahwasanya kita boleh bangga, tetapi kita tidak boleh sombong pula. Oleh karenanya ayo lama kelamaan Jam'iyah Khatmil Quran ini akan menjadi rujukan. Jam'iyah Khatmil Quran ini akan menjadi contoh wabil khusus secara keilmuan Quran untuk wilayah Karangsempil. Oleh karenanya kita jangan sampai lalai, jangan sampai lalai dengan apa yang kita bisa sekarang ini. Nah ini mungkin nanti PR berikutnya, Ketua Cekiha, setidaknya nanti ada satu program yang sekiranya banyak manfaat untuk peningkatan keilmuan Al-Quran bagi anggota Khatmil Quran ini. Serasa butuh mungkin Pak Haji Ujang diam-diam saja, ternyata memang misalkan lebih alim, lebih tahu daripada kita. Kadang seperti itu. Oleh karenanya nanti mungkin dikonsep seperti apa dari pengurus yang sekiranya bisa meningkatkan keilmuan kequranannya, baik tentang masalah tajwidnya, fasohahnya, ataupun keilmuan yang lain, misalkan ghoroibul qiraah. Dan juga kalau misalnya ini sih untuk lebih menguatkan, meneguhkan bahwa bacaan kita ini musalsal, artinya sanadnya terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad, sampai malaikat Jibril, sampai Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kuat gitu kan, bukan hanya asal belajar mendengarkan saja terus kita hafal. Kita sudah bisa merasa sama dengan yang kita tiru, disangkanya bisa saja gitu kan. Khawatir karena panca indera kita yang paling kuat menangkap daripada sinyal keilmuan adalah dari pendengaran. Khawatir salah dengar sehingga yang kita baca kurang pas, atau mungkin banyak tafawud yang semrawut yang dianggap benar tetapi salah kaprah misalkan. Nah ini kita yang harus mulai berbenah, karena kita sudah disorot di wilayah Karangsembung ini adalah Ahlul Quran. Nah ini yang melihat orang luar. Kita sih kan, padahal sih kita sih kumpul-kumpul seneng gitu kan ya, tapi kan dari luar melihat, oh itu Jam'iyah Khatmil Quran. Jadi anggapannya semuanya si Quran. Apalagi misalkan ada yang lebih ngerti lagi, terus ditambah rasa hasud setitik,
sedikit saja rasa hasud orang di luarnya, jelas kita nanti akan lebih banyak ibaratnya dikritiki. Mending ibaratnya dari jamaah kita kuat. Kalau tidak kuatnya gitu ya bisa jadi masalah, tambah masalah. Oleh karenanya banyak hal mungkin bareng-bareng belajar. Saya pengen kalau misalkan ini sih gambaran ya, gambaran nih ketua. Barangkali ya, kalau di wilayah saya di wilayah Karangmekar, kalau saya pernah ngobrol dengan beberapa orang, artinya kan gini, Al-Quran itu kalau ngaji Al-Quran itu harus musafahah dengan guru dari awal sampai terakhir. Kalau belum selesai gitu kan, sampai ada mitosnya nama gurunya setan gitu kan, yang belum diininya. Artinya ini menjadi bagian penting. Bagaimana kalaupun pada saat dulu belum pernah hatam, kira-kira dengan adanya JIH ini bisa sampai hatam. Kalaupun dulu gelap sanadnya, maka dengan adanya JIH ini sanadnya semakin jelas, semakin kuat. Kalaupun banyak kekurangan-kekurangan yang lain dari ilmu mustalah tajwidnya, tentu dengan adanya JIH ini kita akan lebih bisa tahu semua. Artinya lama-kelamaan seiring dengan berjalannya istiqomah akan keluar karomah, juga kualitasnya pun semakin bagus. Nah, paling itu sedikit ya kegelisahan yang dari dulu sebenarnya, cuma bagaimana cara menyampaikannya kadang bingung. Kalau masalah ini gitu kan, kadang kan ya banyak ini ya kalau di masyarakat gitu kan. Cuman karena kita sudah saudara, saya secara pribadi sayang, saya pun sama butuh masukan-masukan lain. Karena yang saya ngaji saja kitab Hidayatul Sibya, terus Hidayatul Mustafidah, terus juga Jazariyah, terus terang mun ayeuna suruh ngomong poho ya poho. Artinya kalau memang nanti ada program khusus di JIH ini, nah setidaknya mutola'ah lagi, deres lagi gitu kan. Ayo bareng-bareng di konsep bersama. Contoh, kalaupun kita saat ini memakai bacaannya qiraah Imam Asim, riwayat dari Imam Hafiz, nah tentu kita harus nanti kan ya bagian pengurus dari JIH coba cari sejarahnya. Imam Asim seperti apa sih? Imam Hafiz seperti apa? Apakah Imam Asim itu cuma satu jalurnya? Ya sebenarnya ada lagi Imam Syu'bah. Perbedaannya apa sih dengan Imam Syu'bah gitu kan bacaannya? Nah nanti ada. Kenapa Imam Syu'bahnya nggak begitu berkembang, terus Imam Hafiznya terus berkembang sampai hampir mayoritas di dunia gitu. Nah itu kan menjadi bagian penting juga untuk terus semangat kita menumbuhkan mahabbah kita terhadap Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quranul Karim adalah original dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika dikaji dari berbagai macam sudut, maka itu ada rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. La raiba fi, tidak ada keraguan yang ada dalam Al-Quran, baik secara zahirnya ataupun secara maknanya. Insya Allah Al-Quran dikaji dari berbagai macam ini, keluar mukjizatnya. Ada satu cerita lucu juga. Pada saat itu istri saya mau melahirkan anak yang pertama di seorang bidan, yang dimana bidan tersebut didampingi oleh dukun bayi. Nah pada saat itu saya diajarin sama dukun bayi itu, baca ini supaya cepat cepat lahirannya mudah. Baca apa? Baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka, minta dibuka. Kata dukun bayinya gitu kan. Ya saya nurut saja baca alam taro, tetapi kan hatinya memang minta cepat dilancarkan proses persalinannya. Itu dari sudut katakanlah salah memaknainya saja, tidak dengan ilmu tapi dengan ya persamaan lah gitu kan. Itu mukjizatnya keluar. Buktinya dukun bayi tersebut setiap mau melakukan proses melahirkan, bersalin, itu selalu yang dibaca itu adalah itu yang salah saja keramat gitu kan ya, keluar mukjizatnya. Apalagi kalau kita memang membaca Al-Qur'annya, meresapi maknanya, juga mengambil sir rahasia
daripada kebesaran Al-Quran, yang mudah-mudahan akan lebih dahsyat lagi. Yakinlah bahwa Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat Allah yang masih ada. Al-Quran inilah, mudah-mudahan kita selalu terus, artinya selalu bersentuhan dengan Al-Quran. Ya, dengan adanya JPH sangat membantu sekali. Saya meskipun ini gitu, kadang teman-teman yang lain ya sama mungkin seperti saya, kalau tidak ada JPH males baca Al-Qurannya. Kenapa ya gitu kan ya, padahal sih tahu Al-Quran adalah mukjizat Allah. Al-Quran fungsinya banyak sekali, tetapi ya itulah mungkin karena hawa nafsu kita yang masih menonjol, masih dominan, sehingga kalah dengan kegiatan-kegiatan lain. Masih lebih menarik membaca update status, komen WhatsApp gitu kan, masih lebih itu lihat YouTube gitu kan ya. Ya, artinya masih kalah gitu kan bacaan Al-Qur'annya. Padahal Al-Quran ini kelak nanti, kalau kita sudah merasakan kelemahan, untuk saat ini mungkin kita masih merasa kuat, baik secara fisik ataupun yang lainnya gitu kan. Tetapi ketika sudah merasa lemah, maka bacaan Al-Quran lah yang katakanlah paling tinggi. Bacaan Al-Quran yang paling tinggi, yang artinya membacanya saja dapat pahala, terus bacanya saja bisa ingat Gusti Allah gitu kan. Artinya sebagai zikir. Nah, terus juga membacanya saja kadang membuahkan inspirasi banyak. Membacanya saja kadang mengeluarkan munculnya solusi setiap permasalahan. Yang pernah saya sampaikan kan, A'immatil Arba'ah, imam-imam mazhab itu kan ketika permasalahannya mentok gitu kan, secara naluri logikanya yang dihafal, ya tentu salah satu cara yang dilakukan adalah bagaimana mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Diulang sekali belum ketemu, terus lagi diulang, karena kan yakin sumber hukum yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Nah makanya pasti ada. Kalaupun teksnya nggak ada, maknanya tuh ada gitu kan. Terus juga nanti diperkuat dengan hadisnya. Jadi memang sangat luar biasa. Apalagi tadi berkaitan dengan Mbah Hasyim Asy'ari, itu salah satunya Mbah Hasyim adalah muhaddis yang hafal ribuan hadis gitu kan. Tentu tidak sembarangan apa yang diucapkan oleh Mbah Hasyim, siapa yang ngurusi NU dianggap sebagai santrinya gitu kan. Meskipun santri nakal, meskipun santri bodoh, mending dah kalau dianggap santrinya. Insya Allah Mbah Hasyim orang yang hatinya bagus, hatinya bersih, mendoakannya pun akan tulus terhadap kita santri nakal gitu kan ya, terhadap kita santri bodoh. Tapi insya Allah dalam melantunan doanya, walaupun ini sekarang ada watala mizana, ya itu kan didoakan oleh Mbah Hasyim, kita dianggap jadi santrinya, didoakan lagi husnul khotimah gitu kan. Nah, husnul khotimah ya ini yang mahal juga. Ternyata memang kalau dilihat ini yang nggak terbukti ya. Beberapa kali teman-teman ataupun pengurus-pengurus daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, insya Allah ketika meninggal itu banyak mendapatkan doa, kiriman doa dari pengurus-pengurus yang lain. Ini yang mungkin katakanlah membuat hater malaikat gitu kan ya. Ya artinya di demo dengan doa-doa yang banyak, sehingga ya udahlah nyerah saja, udah husnul khotimah saja gitu kan. Karena saking banyaknya doa yang ibaratnya nyerang itu kan demonya gitu. Mudah-mudahan kita semua terus menjalin silaturahim ini, mudah-mudahan semakin banyak, semakin kuat. Wabil khusus mohon doanya juga untuk Rois Surya, artinya langkah awal kita untuk membangun sebuah keharmonisan keluarga besar NU Karangsembung tentu harus dibangun dengan bagaimana silaturahim kita dengan pengurus-pengurus yang lain ataupun anggota-anggota yang lain. Misalkan contoh di ranting-ranting, kita bangun silaturahim saja lah. Jangan ngobrol misalkan program yang ada saja sudah cukup luar biasa. Kalaupun menjadi Lailatul Ijtima', maka yang luar biasanya MWCNU Karangsembung Lailatul Ijtima'nya setiap minggu, ya kan? Dibandingkan misalkan dengan MWC yang lain ya sebulan sekali gitu kan. MWCNU Karangsembung
tiap minggu gitu kan. Malam Kamis ini Lailatul Ijtima. Bukan hanya seremonial, Lailatul Ijtima'nya yang kualitas tinggi nyata gitu kan. Ya, artinya khotbil Quran. Nah, mudah-mudahan ini menjadi katakanlah termasuk dalam sebuah hadis man sanna sunnatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Kita akan menjadi contoh bagi MWC yang lain. Mudah-mudahan pada niru gitu kan, supaya kita menjadi, kalau produk awal tetap saja produk awal itu paling unggul. Aqua saja, ini Aqua botol gitu kan, padahal si mereknya violet apa gitu kan, tetap saja kalau pelopor. Mereknya Koha gitu, tetap saja itu Aqua botol ya, itu nyebutnya karena pelopor. Ya mudah-mudahan meskipun di sini sih biasa saja, ya biasa, yang penting kumpul apa segala, tapi coba saja dikaji dari berbagai macam sudut gitu kan, ternyata banyak manfaat yang kita dapatkan yang kadang tidak terfikirkan oleh kita. Insya Allah membangun silaturahimnya inilah akan saling melebur kesalahan-kesalahan kita. Sering ketemu tambah lebur. Kalaupun misalnya saya dengan si Komar ada suudzon apa tadinya gitu kan, sebelum ketemu sudah ketemu apa sih, sudah lebur dosanya. Makanya ini menjadi sebuah konsep ulama dulu juga. Kenapa ada tahlilan sampai 7 hari gitu kan ya. Salah satunya sebenarnya bagaimana meleburkan gitu kan, meleburkan dosa dari sang mayit tersebut. Bagaimana kehidupannya itu pasti tidak lepas dengan tetangga, ya kan, tetangga dekat gitu kan. Entah ibaratnya beli motor NMAX baru gitu kan, ternyata tetangganya pahan nahas gitu kan misalkan. Itu juga kan membuat ini, kalau kajian fikih saja kan sama. Kenapa emas itu dilarang gitu kan? Secara fikih laki-laki memakai emas gitu kan ya. Salah satunya kan memecah hati orang fakir ya, elatnya itu salah satunya. Nah begitu juga bukan hanya emas kalau dikiaskan, berarti segala sesuatu pun yang memecahkan hati, menyakitkan hati orang-orang fakir ya tentu sama. Ya, artinya kalau dikiaskan berarti elatnya kan sama. Seperti halnya sesuatu yang memabukkan, ya bukan hanya homer gitu kan. Secara teksnya homer, tetapi kan di dunia ada morfin, ada apa macam-macam. Elatnya apa? Muskir, memabukkan. Ya sudah sama hukumnya. Nah, ini tadi kan tahlil 7 hari. Coba saja kalau misalnya kita bayangkan orangnya sudah meninggal gitu kan, meskipun punya salah, terus diundang ke tetangga tuh tahlilan, terus dibaik-baikan, katakan wena, ya rokona apa segala. Lama kelamaan tuh lebur sendiri. 7 hari gitu kan, katakan diantem, dibaikkan gitu kan oleh ahli warisnya. Ya lama kelamaan ya hilang ganjalan-ganjalan para tetangganya itu. Jadi memang itu salah satu katakanlah dakwahnya ulama dulu yang sangat luar biasa, bukan hanya melihat tentang masalah fikih hukumnya bagaimana tahlilan gitu kan, tetapi sampai jauh, sampai ya katakanlah aspek-aspek yang ada dalam kehidupan ini bisa mewakili ada semua gitu kan, menjadi penyelesai, menjadi solusi bagaimana sang mayit ini kira-kira bisa meninggal dalam keadaan sudah bebas, baik secara hakul adami ataupun secara hakullah. Secara hakullahnya ya kan ausil wa taqabbal thawaba ma qara'na. Artinya kan itu secara hakullah. Juga Allah maghfir lahu warhamhu, itu kan secara hakullah. Secara hakul adaminya ya tadi tahlilan tetangganya, jerukna, iya nah, ya besekna gitu kan. Ya luntur lah. Ibaratnya di ini secara ini ya pakai tim yang apa mungkin. Ya coba baik misalkan ini saja secara sederhana, malana kerhewan kangari datang, malana rokok coklat seslop itu kan sudah luntur kan, luntur. Ya artinya itulah sodako tadfa'u anil bala. Balanya ini bukan hanya ibaratnya bencana ataupun azab saja, tetapi tadi kan dosa pun menjadi bagian bala bagi kita itu gitu kan. Nah ya sedekah, makanya sedekah insya Allah
eh, apa ya, semua jamaah khatmil Quran ya ahli sodako, ahli syukuran gitu kan, terus juga ahli taubat, ahli muji Gusti Allah, ya insya Allah ahli banyak lah gitu kan ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya rasa mungkin ditutup dulu. Mohon kita doa saja dulu, nanti ada tambahan dari bahasanya masih demisioner tak pakai. Masa mantan nggak pantas ya? Alumni. Ketua Tanfir Mas Said Sekian gitu. Kita doa dulu ya.